Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ana akan memperkenalkan diri ana terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ana Azra Alia Mutmainah Arianto. Ana perwakilan kelas 8 dari Pondok Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi. Di sini ana akan menyampaikan pidato yang berjudul Muslim Milenial yang Istiqomah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, jarang sekali kita dapatkan para remaja yang istiqomah dalam suatu hal kebaikan. Contohnya, ada seorang muslim yang sebelumnya ia selalu melaksanakan puasa. Entah itu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, maupun puasa Daud. Akan tetapi, selang beberapa waktu, amalan tersebut pudar. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena kesibukan dunia. Sekarang ana tanya, apa itu yang dimaksud istiqomah? Ada yang tahu? Istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus dan benar dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah ini mencangkup seluruh pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Allah berfirman, Quran surat Fusilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mendirikan pendirian mereka tersebut, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Bergembiralah kamu atas surga yang telah dijanjikan kepadamu. Yang dimaksud istiqomah di dalam ayat ini mencangkup tiga perkara. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Yang kedua, istiqomah di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Dan yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Teman-temanku sekalian, terkadang ketika kita ingin berjalan di jalan yang lurus, seringkali kita tergelincir dan tidak bisa berjalan di jalan yang lurus tersebut atau memenuhi tuntunan istiqomah tersebut. Lantas, apa hal yang dapat menutupi kekurangan tersebut? Ada yang tahu? Allah berfirman di Quran surat Fusilat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia biasa seperti engkau, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, tetaplah engkau beribadah kepadanya dan tetaplah engkau memohon ampunan kepadanya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ayat ini memerintahkan kita untuk beristiqomah, beristighfar sekaligus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambani menjelaskan tentang ayat tersebut, istiqomahlah dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ibnu Rajab Al-Hambani tersebut merupakan isyarat yang menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam istiqomah ini. Dan
Hal yang dapat menutupi kekurangan ini adalah beristighfar. Ana punya tips agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah tips ini akan bermanfaat untuk diri Ana sendiri dan tentunya untuk teman-teman sekalian. Tips yang pertama adalah memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 27 yang artinya, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Qatadah As-Sadasi menyatakan yang dimaksud Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amalan salih. Sedangkan di akhirat mereka akan diteguhkan pada saat di alam kubur, pada saat menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tips yang pertama ini menentukan seseorang agar bisa beragama dengan baik, yaitu mengikuti jalan hidup salaful ummah, yaitu jalan para sahabat yang merupakan generasi terbaik dari umat ini. Yang kedua, mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Fusilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwalilladzina amanu hudaw wa shifaa. Yang artinya, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu, kita akan saksikan keadaan yang sangat amat berbeda antara orang yang suka mengkaji dan memahami Al-Quran daripada orang yang hanya menyibukkan dirinya sendiri dengan perkataan filosofi dan manusia lainnya. Orang yang giat merenungkan dan memahami Al-Quran pasti akan lebih kokoh dan teguh di dalam agama ini. Yang ketiga, iltizam. Berkomitmen dalam menjalankan syariat Islam. Maksudnya di sini adalah seseorang dituntun untuk selalu konsekuen dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Ketahuilah bahwasanya amalan yang sedikit namun konsekuen dilakukan akan lebih baik daripada amalan yang banyak akan tetapi hanya sesekali dilakukan. Ketahuilah bahwasanya, ingatlah bahwasanya amalan yang sedikit namun rutin dilakukan akan melanggengkan kita dalam ketaatan. Zikir, pendekatan diri kepada Allah, niat dan ikhlas dalam beramal juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari kami, cukup sekian dari Ana sendiri. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri Ana sendiri dan syaitan. Syukran ala husni istima'ikum wa husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.